seperti Kau Tuhan, agung dan mulialah, mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Engkau, maha besar. Kau Allah yang berkuasa atas surga, atas bumi, atas hidupku. Kau berkuasa. Kau Allah yang baik bagiku. Tiada yang dapat seperti Kau, biar ku puja Kau seumur hidupku. Ku sembah Kau ya Allah, tiada yang lain selain Kau. Termanis dan termulia bagiku. Kau Allah yang selalu mulialah Tuhanku. Sempurnalah, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah, agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud, dan bersujud dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang
Bapa yang dalam surga, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan Yesus, tanpa kurang suatu apapun ya Bapa. Kiranya sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati jalan ibadah ini ya Bapa. Mulai dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus yang campur tangan ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, ibadah dan puji-pujian kami, penyembahan kami Tuhan, segala sesuatunya itu ya Tuhan Yesus kami serahkan hanya untuk-Mu saja ya Bapa. Kiranya Tuhan, biarlah nama-Mu saja ya Tuhan Yesus yang dipermuliakan, dan biarlah hati-Mu saja Tuhan yang disenangkan ya Tuhan atas ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ya Bapa, para pelayan ya Tuhan Yesus, baik juga hamba Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkati. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Masih ada semangat Bapak Ibu saudara-saudara? Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Terima Sukacita Surga. Ini kalau yang nggak tahu liriknya bisa lihat di GJKI ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita ulang pujian ini, kita katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Para jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Semoga dengan berdiri tadi gerak-gerak sedikit gitu ya. Jadi lebih sehat, sama bener-bener gitu loh, kita memancarkan kalau sukacita surga itu tuh nyata di dalam kita gitu kan. Tarik nafasnya Bapak Ibu. Sebenarnya kita akan iya benar, satu kursi berdua gitu kan, romantis banget gitu. Nih. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari isi hatinya Tuhan. Biarlah kita membuka telinga kita lebar-lebar
untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Mengenalmu. Bersama-sama kita katakan, bila ku buka mataku. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku buka hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Karena bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu. Ku ada untuk menjadi penyembah, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ada untuk menjadi penyembahmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami sungguh ada di sini untuk menyembahmu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Pada sore hari ini kami sungguh bersuka cita datang memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan. Terlebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Pakai, urapi, dan layakkan hamba-Mu. Ampuni hamba-Mu agar kami semua bisa mengerti dan mendapatkan hikmat dari firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Semua kita yang percaya katakan amin.
Shalom, Bapak Ibu. Ini kita tiba di minggu ketiga bulan Agustus, yaitu setiap bulan Agustus di Indonesia ini kita rayakan hari kemerdekaan. Sebenarnya banyak juga gereja-gereja yang merayakan kemerdekaan 17 Agustus di Indonesia. Mestinya kalau bukan karena pandemi, mungkin meriahnya 17 Agustus di mana-mana saat ini karena kegembiraan memperingati kemerdekaan. Mungkin kita juga kalau bukan PPKM mungkin menyelenggarakan 17 Agustus ada perlombaan panjat pinang, perlombaan makan kerupuk dengan sukacita karena memperingati kemerdekaan. Jadi sebenarnya kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah kemerdekaan dalam Kristus. Makanya saya memberi tema ibadah kita pada sore hari ini, merdeka dalam Kristus. Mari kita buka dalam firman Tuhan Yohanes 8 ayatnya yang ke-36. Yohanes 8 ayatnya yang ke-36 firman Tuhan demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, tentu berita yang sangat menggembirakan, sangat memberi sukacita kepada setiap orang yang percaya. Terlebih-lebih yang memberi kemerdekaan itu buat kita adalah Raja yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena kemerdekaan dalam Kristus adalah kemerdekaan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya dari dia menerima Kristus sampai kekal merdeka. Tidak ada yang bisa menggagalkan kemerdekaan siapapun yang Tuhan berikan. Dan juga kemerdekaan itu diberikan, tidak ada siapapun yang bisa memberikan kemerdekaan yang kekal itu kepada siapapun selain Tuhan Yesus yang memberikannya. Jadi makanya kalau kita merdeka dalam Kristus, berarti kita memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Kalau terakhir ini kita mendapat berita di Olimpiade Tokyo bahwa Indonesia itu ganda putri menjadi pemenang. Nah, saya mau tanya apa perbedaan pemenang dengan kemerdekaan? Pemenang, apakah sama atau ada bedanya? Sebagai seorang pemenang dengan dimerdekakan. Tentu ada perbedaannya. Kalau sebagai atlet, seorang pemenang itu, dia berjuang sendiri dan dia memenangkan hanya untuk dirinya sendiri. Sekalipun banyak orang yang bangga, saudaranya seluruh Indonesia bangga, tetapi secara khusus yang menerima piala itu, piagam kemenangan itu, hanya dia sendiri yang dikasih piagam itu. Itu namanya pemenang. Sementara yang diberikan kepadanya itu tidak seumur hidupnya selalu dia menjadi pemenang. Ada batasnya. Paling juga 2 kali 3 kali Olimpiade udah nggak dipakai lagi. Udah nggak dipakai sebagai pemenang lagi. Tetapi kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kemerdekaan yang tidak bisa lepas. Kemerdekaan yang seumur hidup kita, orang percaya kepada Yesus, akan mengalami kebebasan. Akan mendapatkan hak kita untuk hidup. Untuk bebas. Makanya kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kita keselamatan itu.
Kemerdekaan dalam Kristus berarti kita dibebaskan dari hukuman. Kita dibebaskan dari penghakiman dosa. Karena perbuatan-perbuatan kita yang jahat, pelanggaran-pelanggaran kita, pemberontakan kita. Sekarang karena kasih Kristus telah membebaskan kita dari kejahatan kita. Membebaskan kita dari hukuman dosa. Membebaskan kita dari tuntutan hukum Taurat. Membebaskan kita dari hukuman mati yang kekal. Kita ini terbelenggu dengan dosa. Selama kita berbuat dosa, maka kita menjadi hamba dosa. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membebaskan kita, untuk memerdekakan kita. Jadi, supaya kita setelah dimerdekakan, tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita sama seperti Indonesia telah merdeka. Tanggung jawab rakyat Indonesia apa? Mempertahankan kemerdekaan itu. Juga seperti ini kalau kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan kebebasan kepada kita. Tanggung jawab kita adalah mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Mempertahankan keteguhan iman kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang memberikan kita keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemerdekaan dalam Kristus, saya mau memberi pengertian kepada kita pada sore hari ini. Saya tidak menjelaskan arti merdeka, pasti kita sudah tahu, bebas dan mendapatkan hak. Tetapi tanggung jawab kita selaku orang-orang yang telah merdeka dalam Kristus, kita harus mempertahankan kemerdekaan itu. Di mana bahwa kita harus teguh beriman kepada Tuhan Yesus, kepadanya yang telah memerdekakan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi, kita harus berdiri teguh setelah Tuhan Yesus memerdekakan kita dari hukuman dosa. Kita jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Maka jadi kita harus mengerti bahwa kemerdekaan dalam Kristus itu adalah, saya berikan poin di sini, kemerdekaan terlepas dari ikatan dosa. Mari kita buka Roma 6 ayat 18. Dia mengatakan di situ, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekarang kita telah bebas, kita telah disucikan, kita telah dikuduskan. Kita menjadi hamba kebenaran. Perbuatan kita harus selalu menunjukkan kebenaran dimanapun kita berada, kapanpun kita hidup di dunia ini. Pada mulanya manusia diciptakan oleh Tuhan Allah. Mereka diberi kebebasan untuk mengelola seluruh isi dunia ini. Bahkan seluruh ternak yang ikan-ikan di laut, ternak di darat, dan burung-burung di udara diberikan kebebasan untuk menguasai semua isi alam ini. Tetapi karena iblis menggoda manusia, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Seolah-olah kemerdekaan orang pertama di dunia ini dicabut haknya, yaitu kena kutuk. Nah, buat kita pada saat ini, karena Kristus telah lahir di dunia, kita diselamatkan, kita diberikan kebebasan itu, kita ditebus dari segala dosa kita, kita diampuni dari segala kesalahan-kesalahan kita. Maka pada saat ini kita harus tetap teguh, jangan goyah, supaya kita
jangan menjadi jangan dikenakan kuk perhambaan. Jadi kita dilepaskan dari kuk perhambaan berbuat dosa, kuk perhambaan dengan keinginan-keinginan dunia ini, keinginan hati kita, keinginan daging kita. Tetapi kita hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kemerdekaan adalah melepaskan kita dari hukuman dosa. Membebaskan kita dari murka Allah. Kita yang merdeka dalam Kristus adalah kita yang hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus berarti hidup kita seperti Kristus. Hidup dalam kasih, hidup saling melayani, hidup menjadi berkat, hidup dengan rendah hati, hidup dengan taat, dan hidup dengan setia. Kalau kita buka dalam Roma 8 ayat 1 dan 2, di mana tadi kemerdekaan adalah melepaskan kita dari hukuman dosa, membebaskan kita dari murka Allah. Maka Roma 8 ayat 1 dan 2 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi hidup kita ini, kita hidup di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Ini jaminan yang pasti. Ini jaminan yang pasti yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus buat memerdekakan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ayatnya yang ke-8, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Jadi kita dimerdekakan oleh Kristus itu berarti kita dibebaskan dari hukuman dosa dan hukuman maut. Yang ketiga, makanya tadi saya jelaskan apa hubungannya atau perbedaan kemerdekaan dengan pemenang. Jadi kalau kita sebagai seorang pemenang saja, maka akan terbatas kapan berakhirnya kita menjadi pemenang. Tetapi kalau kita dimerdekakan dalam Kristus, seumur hidup kita memiliki kehidupan yang kekal. Jadi kemerdekaan dalam Kristus memberi kita menjadi orang-orang lebih dari pemenang. Amin. Kita buka Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayatnya yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan Yesus memerdekakan kita adalah memberikan kita melebihi orang-orang yang menang. Karena kita memiliki kebebasan hidup yang kekal. Kita tidak dibatasi oleh umur. Semakin tua semakin kuat dalam Yesus. Semakin tua semakin kuat iman mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Jadi kita semakin tua, kalau sebagai atlet, semakin tua, semakin tidak bisa dipakai sebagai atlet. Tidak bisa lagi sebagai pemenang. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, seumur hidupnya sampai dia mati di dunia ini, kalau dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah lebih dari pemenang. Amin. Jadi kemerdekaan kita dalam Kristus Yesus memberi kita menjadi lebih dari pemenang. Jadi dalam firman Tuhan yang Roma 8:37 ini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena kasih Kristus itu yang telah memberikan kita kemerdekaan, membebaskan kita dari hukuman dosa, menjadikan kita menjadi pemenang. Maka kita semuanya yang berada di sini pada hari ini adalah semua orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus.
yang memiliki hidup yang kekal, yang memiliki harapan untuk hidup bersama-sama dengan Kristus. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita pada sore hari ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi pegangan kita, menjadi tuntunan kita dalam hidup. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah memerdekakan kita, maka kita memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada sore hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu dan berikan kami kekuatan agar kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Karena kemerdekaan yang sungguh-sungguh, kemerdekaan yang sejati hanya kami dapatkan dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam kuasa-Mu. Karena Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami, yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.